Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lengkong Bagja channel. Alhamdulillah hari ini dari sekian lama kita menunggu, lama sekali kita sangat menunggu ini, baru putra daerah yang jadi dewan dan duduk di podcast ini. Jadi kemarin dewan-dewan pernah datang ke sini, bukan warga Bojong Soang, tapi ini asli Pituin, Pituin warga Bojong Soang. Dan ini begitu sudah kita kenal semua. Cuman beliau kan pejuang dari mulai serah terima perumahan dan segala macamnya lah. Ini salah satu pejuang dari tiga, tinggal satu gitu kan, yang bertahan cuma beliau saja. Kita sambut Bapak Dewan, Bapak Praniko Imam Sagita, SHMH, Ketua Fraksi Gerindra. Kebetulan beliau juga diamanatkan sebagai Ketua Komisi B. Banggar juga, pokoknya paket komplit. Wilujeng Suping, Pak Dewan. Ya, alhamdulillah. Gimana Pak Dewan kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Lagi reses katanya? Ya, habis reses tadi kita di RW 9. Pagi tadi kita di Bumi Oren, Cileunyi. Bumi Oren Cileunyi. Ya. Pak Dewan, boleh memperkenalkan, ini kan Pak Dewan ini asli nih orang GBI nih. Ya. Walaupun ya keturunannya bukan orang Sunda, tapi konsen ke Bojong Soangnya begitu besar. Kita kan sudah tidak memandang apapun, tapi yang penting siapa yang konsen terhadap masyarakat Bojong Soang, maka beliaulah yang menjadi asli, kita sebut lebih asli daripada orang warga Bojong Soang sendiri gitu. Gimana Pak Dewan ceritanya Pak Dewan ini? Jadi mulai nyalon dewan, tinggal di sebelah mana? Saya masuk ke Bandung tahun 2005. Mulai berpolitik di tahun 2013 saat mencalonkan diri ke DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Gerindra. Awal mualanya tentunya kita pengen berbuat banyak lah untuk masyarakat, sebagaimana diperintahkan kita sebagai Muslim, khairun nas amparhum linnas, sebaik-baiknya manusia tentunya yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, di situ kita terpanggil untuk bisa mengabdi untuk masyarakat, memperjuangkan hak masyarakat. Diawalin dengan rasa ketidakadilan ketika kita tinggal di perumahan yang pajak kita bayar, setiap pesta demokrasi kita diikutsertakan, tetapi hak kita sebagai warga negara Kabupaten Bandung tidak bisa terpenuhi. Tidak ada satu anggaran pun yang bisa kita cicipin. Padahal di situ kita setiap pembayaran listrik kita tentunya bayar. Adanya PPJ, pajak penerangan jalan, kita PJU pun tidak bisa kita nikmatin. PBB kita bayar, juga setiap transaksi yang ber-MPWP Kabupaten Bandung kita membayar PPH dan PPN. Nah, tetapi miris kita tidak bisa menikmati itu. Dengan dasar itu saya memberanikan diri untuk maju di 2015 untuk memerdekakan perumahan saya waktu itu. Cita-citanya itu. Dan alhamdulillah 1 tahun saya menjadi dewan itu bisa terrealisasi. Luar biasa. Alhamdulillah, dan masyarakat bisa menikmatin itu, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Yang berjuang waktu itu, dan kedepannya tentunya ini adalah titipan, saya bilang bukan warisan tetapi titipan anak cucu kita, karena tempat saya tinggal adalah lemburnya anak saya, tempat lahirnya anak saya. Tentunya saya akan menjaga titipan itu sebaik-baiknya. Ketika masa tua akan kita kembalikan titipan itu kepada yang berhak untuk menerimanya dengan kondisi baik tentunya. Generasi selanjutnya ya. Iya, seperti itu. Pak Dewan, selain ketika berangkat awal-awal kan tidak ada yang tahu loh siapa sih Praniko. Malah kita pernah dengar sahabat Lengkong Bagja, karena aneh juga, untung ada imamnya, karena kan Cina katanya waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi. Itu gimana perjalanan sampai, ya pasti kan banyak dinamika nih. Iya. Saya begitu mencalonkan tentunya banyak tantangan. Satu, ada yang menyatakan non muslim, iya. Ada juga yang mengatakan wah ini bukan orang Sunda asli. Sampai kita pernah di black campaign kan. Tetapi ada dasar yang menjadi kekuatan saya berangkat adalah ketika saya di 2009 membuka perusahaan. Perusahaan saya PT Raja Wali Gada Tama Perkasa, bergerak di bidang pengamanan, sourcing pengamanan. Dan waktu itu di 2013 itu saat saya mencalonkan diri itu ada 300 lebih security saya.
dan 100% itu adalah masyarakat Sunda. Artinya saya non Sunda pun bisa menghidupkan masyarakat Sunda. Dan saya punya keyakinan, artinya di 300 orang ini, kalaulah dia ada anak dan istrinya, tentunya ada 3 saja udah 1.000 orang yang kita nafkahkan dari tahun 2009 sampai 2013, berarti udah 4 tahun lebih. Nah, dengan modal ini tentunya kita percaya diri, ya toh, karena kita tidak boleh mendiskriminasikan. Ya, saya tidak bisa memilih tentunya. Kalau boleh memilih, saya minta lahir di Arab saja, di Mekah atau di Bandina, ya kan. Tetapi Allah mentakdirkan saya harus lahir tidak di Sunda, tetapi Allah takdirkan saya harus berjuang justru di tanah Sunda. Luar biasa. Dan itu saya buktikan, artinya kami sebagai masyarakat yang tadinya bukan asli sini, tetapi kami alhamdulillah banyak berbuat istilahnya ya. Kok pilihannya Gerindra? Nah, waktu itu kita lihat sosok Prabowo ya. Tapi udah ngefans. Iya, kita lihat sisi beliau karena ada satu yang pepatah yang saya pegang pada hari ini, yang saya salut kepada beliau, ada ketika beliau mengatakan ketika sudah masuk ke ruang publik, ke ruang untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, maka sudah tidak ada lagi ruang pribadi ataupun golongan. Itu sudah menjadi ruang umat semuanya. Ya, artinya kita tidak lihat lagi bendera, tidak lihat lagi suku, tidak lihat agama. Tentunya selaras apa yang disabdakan Rasulullah, khairunas ampanhum linnas. Artinya kita bermanfaat untuk masyarakat banyak. Di sini saya menetapkan pilihan Gerindra. Ada tulisan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Ya. Oh gitu. Di situ. Pak Dewan, awal jadi Dewan itu di 2013. 2014. Pencalonan mulai 2013. Pencalonan 2013. Di komisi apa dulu? Sama, saya termasuk orang istiqomah. Wah. Awal komisi A 1 tahun, lanjut komisi B sampai hari ini kita di komisi B. Sampai sekarang tetap di komisi. Jadi sudah menjadi pakar di komisi B. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Dewan, dulu waktu di tahun pertama nih, kan masih banyak senior nih. Ya. Selalu dianggap anak bawang lah, anak yang baru. Dapat kelengkapan apa? Kelengkapan Dewan? Ya, saya kebetulan waktu itu tahun pertama saya wakil ketua komisi A. Wakil ketua komisi A. Ya, di Banggar waktu itu, sama di Bamus. Karena memang kesenioritas itu di Gerindra tidak dilihat, tetapi kemampuan SDM yang tentunya yang diberikan oleh partai itu seperti itu. Karena memang adalah jembatan untuk menunjang hak masyarakat, tentunya ke SDM juga. Nah, sekarang sudah jadi ketua praksi, luar biasa. Kurang Bojong Soang jadi ketua praksi, susah loh jadi ketua praksi. Dulu pernah Pak Bupati, sekarang pernah jadi ketua praksi Golkar. Kita sama-sama periode yang lalu sama-sama ketua praksi. Sama-sama nih ketua praksi, sekarang udah dilanjut nih ketua praksi. Keren lah. Saya lihat kayak di pusat itu kayak Haji Cucu jadi ketua fraksi PKB, yang pernah lagi Pak Peri Musi dan Baldan dulu pernah jadi ketua fraksi. Ini luar biasa, keren-keren keluar ketua fraksi. Nah, sekarang ditambah jadi ketua komisi B. Ini kalau urusan jadi ketua komisi B, siapa sih kadis yang nggak bisa ngangkat di bidangnya kan gitu, nih pasti ditelepon. Apa sih yang bisa diserap sehingga masyarakat itu tahu, oh ini loh kerja Dewan itu. Apa nih yang harus di komisi B khususnya? Ya, pertama komisi B ini membidangin ekonomi kemasyarakatan. Kita membidangin pendapatan, seluruh pendapatan yang ada di Kabupaten Bandung itu ada di komisi B, juga terhadap UMKM, perdagangan, perindustrian, dan juga pertanian, pertanian, perikanan. Nah, salah satu domain kita adalah menjaga ruang bagaimana pertanian ini kita bisa kunci, tidak lagi menjadi alih fungsi yang besar-besaran. Nah, di 2018 saat itu saya ketua komisi B, kita memulai membahas peraturan daerah tentang LP2B. Nah, kebetulan karena kita tinggal di Kecamatan Bojong Soang, LP2B-nya sudah terkunci. Jadi kalau ada pengembang pengusaha yang berharap ada perubahan sebelum 5 tahun ini tidak akan ada, karena itu sudah terkunci dan sudah diplot, tidak akan ada selama 5 tahun ini. Akan adanya perubahan tata ruang kembali dan akan posisinya tetap di wilayah pertanian dan persawahan yang lahan hijau. Di Bojong Soang ini? Di Bojong Soang kita jaga. Walaupun hari ini masih lagi ada pembahasan perubahan tata ruang di Kabupaten Bandung, tetapi untuk Kabupaten Bojong Soang sudah terkunci ATR-nya di kementerian. Oh iya, ATR ya? Iya. Pak Dewan,
sejauh apa sih masyarakat bisa mengakses itu? Apakah ini hanya sebagai dewan menyampaikan, tapi sejauh mana sih masyarakat bisa mengakses, mengetahui ini lahan hijau, ini lahan ini, jadi tidak ditutupi oleh Pemda? Ya, bisa langsung ke PUPR ya, PUPR di bidangnya di tata ruang, bisa langsung info ke sana atau ke Kominfo, kan semua data Kabupaten Bandung tentunya dikelola ke Kominfo, Dinas Kominfo. Nah, bisa minta ke sana, data-data kan kita ada di situ. Kalau tidak, kalau Kecamatan Bojongsoang, saya boleh untuk diminta kapan saja, bisa memfasilitasin tentunya sebagai wakil masyarakat. Wakil masyarakat kan berarti kita wakil, rajanya adalah masyarakat. Jadi kapanpun raja meminta, tentunya sebagai wakil kita harus tunduk. Keren kan? Tuh, gak sia-sia kan yang milih Pak Praniko, keren kan? Nah, Pak Niko kan gini, kadang-kadang ini loh, ada sawah ini jadi sudah tidak boleh, ini lahannya hijau. Tapi masyarakat nggak tahu sawah mana saja, lokasi mana saja. Nah itu, maksudnya tolong aksesnya dipermudah, kan gitu. Nah barusan sudah disampaikan, untuk masyarakat Bojongsoang khususnya, pihak Pak Dewan akan kita dikasih. Siap. Selain sekarang ini Pak Dewan, banyak bantuan UMKM nih. Kemarin itu sampai Desa Lengkong itu dari TNI, jadi yang datanya Dandim, melalui Dan Ramil, melalui Babinsa itu diangkat sekitar 300-an. Jadi datanya sudah dapat dari sana, disurvei sama Ramil. Begitupun juga dari Polres. Apakah kedepannya strategi UMKM di kabupaten khususnya di Bojongsoang bagaimana sih? Sedangkan di Bojongsoang ini kayak di saya di Lengkong, ngomongin desa supaya desa maju itu tidak bisa lepas daripada UMKM, karena urusannya kita ini kan negara wilayah urban. Tapi kalau saya lihat desa-desa yang maju itu hampir rata-rata desa-desa maju itu dia memiliki potensi-potensi ditunjang oleh potensi alam. Betul. Nah, kita mau pinggiran seperti ini gimana ini pemajuannya? Akhirnya saya berpikir ini UMKM ini harus berdaya. Sehingga daya saingnya meningkat, daya belinya bagus dan segala macamnya. Nah, maka saya pengen tahu biar selaras bagaimana sih strategi UMKM di tingkatan kabupaten sama strategi kita supaya selaraskan dengan UMKM di desa. Tentunya kalau Kabupaten Bandung itu kan program kerjanya tidak lepas dari program pusat, juga provinsi, dan juga termasuk visi-visi bupati terpilih. Nah, kebetulan visi bupati terpilih ini sama dengan kebijakan pusat yang PEN, ya kan, artinya penanggulangan ekonomi nasional, ya kan, pengembangan ekonomi nasional ini di Kabupaten Bandung dijabarkan di misi visi bupati memberikan dana bergulir untuk penunjang UMKM se-Kabupaten Bandung. Dengan besar nilainya tidak tanggung-tanggung, di awal 2022 nanti boleh diakses sebesar 40 miliar. Awal 2022. Dan sudah kita ketok palu bersama kepala daerah 26 November kemarin, dan ini untuk disebarkan se-Kabupaten Bandung untuk masyarakat yang mau mulai berusaha atau usaha yang memang lagi membutuhkan anggaran tambahan. Jadi anggaran itu diberikan selama pinjaman 3 tahun tanpa bunga. Nah, itu strategi di bawahnya gimana? Ya, strategi di bawahnya itu ada rekomendasi dari RT, RW, dan kepala desa. Nanti rekomendasi ditembuskan ke dinas terkait, dinas koperasi, nanti transfernya melalui kendanaannya ada di Bank Jabar dan BPR. Oh, jadi Bank Jabar turun ke bawah langsung. Kita tahu pemerintah desa nih, tahu dia tuh sebagai pelaku UMKM. Nah, boleh dia ngajuin. Ada besaran pinjaman nggak? Batas minimum, batas maksimum? Maksimal kalau nggak salah sekitar 3 juta ya. Dari 1 juta sampai 3 juta. Ini kan memang untuk UMKM yang menengah ya, menengah ke bawah, untuk dapat memulai usaha atau yang berdampak COVID. Karena memang PEN tadi kan kita ekonomi kita kan lagi terpuruk ya, di pasca adanya COVID. Jadi pemerintahan pusat di daerah menyambut baik program itu, lalu memberikan jangan sampai ada yang putus usaha dikarenakan modal kurang, sehingga pemerintah memberikan dana bergulir yang tidak disertakan bunga, karena bunganya langsung disubsidi oleh pemerintah. Kemarin kita sudah ketok palu, itu nanti datanya mengajukan ke RT, RW ke desa yang akan menyampaikan ke dinas koperasi, dinas koperasi yang melakukan
koordinasi ke Bank Jabar atau BPR. Karena ada 2 tempat, 20 miliar di Bank Jabar, 20 miliar di BPR. Saya dengar-dengar malah Bank Jabar itu mau nongkrong di desa-desa katanya nanti. Ya, itu teknisnya mungkin dari bank sendiri seperti apa, karena memang anggaran itu harus cepat tersalurkan. Karena memang itu jangan ada juga dana mengendap. Kalau mengendap, kami sebagai mitra kerja, Komisi B adalah mitra kerja dari Dinas Koperasi dan juga termasuk Bank Jabar di BPR akan mengawas penuh. Jangan sampai nanti uang yang kita titipkan diputar ke infrastruktur atau pinjaman yang lain. Ini tentunya tidak baik. Nah, itu kita ada pengawasan karena di situ sudah kita titipkan bunga untuk dana bergulir tadi. Tentunya. Jadi bunga sudah dibayar oleh Pemda. Iya, dibayar Pemda. Tetapi juga harus selektif. Jangan sampai nanti bukan dananya yang bergulir, justru masalahnya yang bergulir. Nah, ini kita tidak menginginkan ada masalah yang bergulir. Gitu. Di Desa Lengkong itu, setelah kita cek pendataan, ada 180 UKM yang di bidang makanan. Yang ekrabnya setelah kita cek dengan berbagai berbagai jenis ekonomi kreatif itu ada 50-an. Jadi ini potensi kan kalau kita bisa menggerakkan mereka ini. Betul. Kan gitu. Malahan kemarin berpikir udahlah kita kerjasama dengan CDC Telkom karena saya sebagai alumni CDC Telkom waktu buka fotokopi gitu kan usaha segala macam. Nah, permiasa wargi Lengkong ulah salimpang ayeuna mah insyaallah saur Padewan nembe aya bantuan bergulir dari mulai pinjaman 1 juta sampai dengan pinjaman 3 juta tanpa bunga 3 tahun. Sok usaha, sok siapkeun, tapi cing bener ini bukan bantuan tapi ini harus dikembalikan. Luar biasa kan? Nah, ini punya wakil tuh jadi informasi kita terbuka. Kalau kemarin kan kita bingung nih, kumaha hasil Bojong Soang teh. Padewan sekarang nih yang lebih sensitif nih. Enggak. Ini kan banyak perumahan-perumahan di kita ini. Iya. Dan sampai hari ini belum ada serah terima. Itu yang pertama. Maka kita harus berguru nih bagaimana strategi serah terima di beberapa perumahan. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi para pengembang yang baru. Kayak di kita nih ada Podomoro, ada Matahari Land dan segala macamnya. Itu bagaimana Pak Dewan? Terhadap serah terima Pasum Pasos, saya lihat Pak Bupati yang terpilih saat ini juga memberikan ruang antusias untuk dapat bisa menerima penyerahan terimaan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Kemarin Bupati terpilih sudah melakukan serah terima 2 bulan setelah dia dilantik itu di Bumi Oren. Bumi Oren sudah serah terima yang pagi tadi di Cileunyi. Oh, Cileunyi. Yang barusan saya lakukan reses. Nah, beliau sangat antusias. Saya pikir untuk saat ini 3 tahun ke depan ini masa jabatan beliau sepanjang memang itu tidak melawan kaidah-kaidah hukum, beliau siap-siap saja. Karena memang di perdanya itu kan ada salah satu bunyi ketika sudah tidak lagi ada pengembang, maka masyarakat boleh menyerahkan diri kepada pemerintah dengan membuat surat pernyataan bahwasanya masyarakat menerima kondisi Pasum Pasos dengan apa adanya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kalau pengembangnya sudah nggak ada itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tinggal nanti koordinasi aja teknisnya seperti apa. Nah, sekarang begini. Bagaimana alurnya supaya bisa dilakukan itu? Jadi dari masyarakat sudah ada surat nih. Mengajukan. Dibantu oleh desa. Nah, kita ajuin kemana nih? Ke Dinas Perkintan. Ya. Perumahan dan Pemukiman. Nanti di situ ada beberapa dinas yang terkait. Kalau dulu kan hanya satu, karena tata ruang sekarang sudah pindah ke PU. Ya. Jadi ada dinas PU-nya, ada kajian hukumnya, ada kajian LH-nya lingkungan hidup. Nanti di beberapa dinas ini yang akan melengkapkan secara administrasi. Kalau memang plan-nya tidak sesuai, maka akan ada penyesuaian plan di lapangan. Nah, kalau plan-nya sudah selesai, sesuai, saya pikir itu tidak lagi susah untuk menserah terimakan. Supaya masyarakat ada kepastian ya. Iya. Oke. Disperkimtan. Insya Allah orang berjuang dari hari ini. Ini kita dikawal oleh Pak Dewan. Pak Dewan, sebagai informasi satu nuhun yang barusan Pak Dewan. Sekarang ini kalau sepertinya ada pengembang baru, kadang-kadang kita tidak tahu luas wilayah. Kalau luas 1 hektar itu berapa persen untuk pasos pasum, terus kewajiban mereka itu seperti apa. Nah, itu seperti apa Pak Dewan? Nah, terhadap kebijakan dan perda yang baru itu karena setelah jurisprudensi pemerintah pernah ke
bukan kegagalan pemerintah yang terdahulu di aturan yang lalu, kecolongan terhadap pengembang-pengembang yang oknum ya, pengembang yang nakal ketika bangun meninggalkan jejak. Nah sekarang pemerintahan Kabupaten Bandung melalui dinas-dinas terkait terhadap perumahan yang baru, jadi serah terimanya di depan sekarang. Oh gitu. Jadi serah terima pasum pasos secara administrasi ini, secara administrasi itu di depan. Jadi kalau dia punya lahan contoh 1000 meter, ya 30 sampai 40 meternya diambil dulu untuk pasum. Untuk jalan, untuk musola, untuk masjid, mungkin kalau memang besar, buat taman, buat drainase dan lain-lain. Jadi belajar dari pengalaman, suka meninggalkan jejak oknum-oknum ini, maka pemerintah Kabupaten Bandung sekarang mensiasatin. Jadi pengembang yang mau melakukan pembangunan Kabupaten Bandung harus menyertakan serah terima administrasi dulu terhadap pasum pasosnya. Dan itu sudah berjalan. Oh gitu. Sudah 2 tahun terakhir ini sudah berjalan. Oh, itu dari periodisasi bupati sebelumnya? Iya, 2 tahun yang lalu sudah berjalan. Masyarakat bisa mengetahui itu kan untuk diakses kan? Jadi Boleh. untuk pasumnya. Boleh. Contohnya ada RW berdekatan, dia Boleh. Jadi bisa mengakses menjadi pasus-pasum bersama kan gitu. Boleh. Terutama para pembeli. Para pembeli kan harus mempunyai keyakinan, jangan sampai ketika ini sudah menjadi hak dia dibeli, pengembang sudah tidak ada lagi, ini menjadi masalah. Nah, saya sarankan kepada pembeli nih perumahan Bojong Soang, ya tanya dulu administrasi pasum pasosnya sudah selesai diterima belum? Kalau belum jangan dibeli, sekalipun itu perusahaan gede. Jadi warga Bojong Soang kudu siap-siap nih, harus tahu ini. Iya. Tuh. Wajib. Wajib. Terima kasih Pak Dewan. Ya. Ada sesi terakhir nih Pak Dewan. Iya, mangga. Pak Dewan, enak nggak jadi Dewan? Ya, dibilang enak, ya namanya amanah ya. Kalau kehidupannya ya tentu kerjanya seperti ini, ya tentang amanah ini yang berat. Ya amanah ini apakah kerja kita diterima atau tidak? Ya, karena hidup ini tidak saat ini saja, harus dipertanggungjawabkan. Setiap laki-laki itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Nah itu saja yang harus kita istiqomah menjalankan. Jadi ada enak, ada tidak enak itu gimana nih? Ya enak dalam arti kita bisa berjuang dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya nggak enaknya ya ketika kita tidak bisa menepatin perjuangan itu di tempat yang tepat. Alasan alias tidak amanah. Ini tidak baik. Seperti itu. Tapi dengar kan ada periodisasi ketiga nih. Ada rencana. Berarti enak ya? Kemana tuh? Nyalon. Ya tergantung perintah partai. Kalau partai harus melanjutkan perjuangan di Kabupaten Bandung atau tidak, ya gimana? Karena undang-undang mengatakan kita tidak boleh memilih tanpa partai. Diusung harus tetap pakai partai. Ya tentunya kalau perintah partai harus maju, kita maju. Kalau partai tidak menginginkan lagi, ya mungkin kita harus istiqomah. Tidak untuk maju. Tidak untuk maju. Luar biasa kan? Nah, enak gak Kak jadi Dewan itu? Ya, bukan berbicara enak dan tidak enak, tapi berbicara kepuasan batin. Ketika kita memperjuangkan, ternyata yang diperjuangkan itu berhasil, masyarakat itu bahagia, maka merasa diri kita ini bermanfaat, dan itu enaknya di situ. Urusan materi punya 1 miliar aja besok lusa bisa habis, tapi urusan kepuasan batin tidak bisa dibeli oleh materi apapun. Itu garis benang merah yang saya dapatkan dari Pak Dewan ini. Terima kasih Pak Dewan, luar biasa. Hatur nuhun Pak Dewan. Sama-sama. Tos ka dieu tong hilap Pak Dewan, ditinggal hilap Pak Dewan. Ucapin mohon di like dan subscribe-nya di kader-kader Gerindra nih. Saya juga bukan kader Gerindra tapi mau niru nih, keren nih. Ya buat masyarakat banyak, terutama kader Gerindra dan lapisan masyarakat Kabupaten Bandung maupun nasional, yaitu program-program seperti ini harus tetap berjalan. Kenapa? Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat melalui prokes seperti ini, karena transparansi terhadap pemberitaan ini kadang-kadang tidak seimbang. Ya. Loba hoakna orang di rumah. Nah, maka kita harus transparansi, harus sesuai dengan sumber yang benar-benar ada. Kadang-kadang kan informasinya ada, tapi dari siapanya ini kadang-kadang nggak ada. Nah ini kita jangan sampai seperti itu. Yang kita sampaikan tadi itu berupa catatan yang betul-betul yang sudah terjadi. Nah mudah-mudahan ke masyarakat banyak bisa mengikuti, dan program ini cukup baik, dan mudah-mudahan kita doakan apa ini namanya
Lengkong Bagja Channel. Lengkong Bagja Channel ini bisa mengudara, bahkan tidak lagi tingkat kabupaten, bisa nasional, bahkan mendunia. Karena ini nilainya positif dan kita harus tetap berdoa bersama, dan ini kita dukung supaya lebih maju kembali. Terima Amin, kasih. hatur nuhun. Dana desa loh, Pak Dewan. Oh, alhamdulillah. Ini contoh, ini saya baru tahu kalau desa ada ini. Mudah-mudahan desa lain juga ngikutin. Amin. Ya, Hatur nuhun. bahkan Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung belum punya podcast ya? Iya, Kabupaten Bandung ada. Komisi B nih. DPR nih kayaknya harus punya podcast deh. Iya, Biar untuk ngobrol dengan masyarakat. iya. Nanti Ya, kita. Bar ya. Ini Betul. nih harusnya DPRD nih harus punya podcast nih. Betul. Ah, keren nih. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa mendengar, bisa Pak Bupati Sabtu Minggu bisa mengundang masyarakat untuk prokes bersama. Begitu. Iya, Pak Bupati. keren. Hatur nuhun Pak Dewan, hatur nuhun pisan. Foto dulu Pak Dewan.